Halo, selamat datang kembali di Ida Expro Insider Channel. Apa kabar teman-teman hari ini? Saya doakan semoga sehat selalu dan tradingnya tetap semangat ya. Walaupun hari ini ISG cukup dalam turunnya. Oke, kita lihat dulu ya ISG-nya hari ini ya. Oke, ISG hari ini terkoreksi 0,7% ya. Tadi sih di sesi 1 itu sempat turun sampai dengan seingat saya sampai 1,3%-an ya, tapi akhirnya ditutup menguat lagi di sesi 2 dan ditutup 0,7%. Ya, memang di awal pembukaan minggu ini cukup menebarkan ya ketika pagi-pagi ternyata semua saham banyak yang merah, tapi banyak juga saham yang cukup lumayan naiknya dan juga ada beberapa saham yang masih bisa bertahan. Ya, mungkin akan kita bahas beberapa saham ya untuk hari ini. Dan kalau untuk saham-saham yang sudah break supportnya atau sudah kena SL, kemungkinan sudah tidak saya bahas lagi ya. Tapi kalau masih ada yang boleh dipantau-pantau, yang mau tungguin di arah support, nanti mungkin masih akan kita bahas. Oke, langsung aja ke saham yang pertama ya, yaitu ada FUTR. Nah, untuk FUTR ini ya hari ini koreksi nih 2,4%. Nah, ini kalau misalkan ternyata di perdagangan besok dia nggak kuat atau dia turun lagi, ya kita lihat aja di area support 68 ini, 68 dan juga eh, 65 ya. Nah, 65 dan 68. Nah, kalau misalkan dia bisa mantul-mantul di area 68, ini boleh untuk spek buy ya kalau teman-teman yang suka buy on weakness atau buy on support. Tapi kalau misalkan dia lanjut ya atau bisa close di atas 85, untuk targetnya itu bisa pakai target di harga 109 dulu ya untuk FUTR. Lanjut ke DMMX. Nah, untuk DMMX hari ini koreksi ya 3,9%, bahkan sempat menyentuh harga 720 ya, harga terendah hari ini. Tapi akhirnya ditutup lagi di harga 735 ya, persis masih bertahan di atas harga bottom box sebelumnya yaitu di harga 725. Ya, mudah-mudahan untuk DMMX bisa breakout 775 ya, harapannya kalau bisa tembus 775 boleh targetnya ya, boleh di 875 atau di 895 untuk DMMX. Lanjut ke gula. Nah, gula ini open gap down ya di harga 324 persis di harga top box atau resistance sebelumnya nih yang ditembus. Nah, akhirnya ditutup menguat 1,7% ya, sempat menyentuh harga 364. Masih ada kemungkinan dia lanjut lagi, tinggal dipantau aja di perdagangan besok kalau dia kembali menguat. Targetnya masih sama ya di sekitar 720-an atau mungkin sekitar juga di 420 ataupun 410-nya ya. Ini boleh dijadikan target kalau misalkan teman-teman punya saham ini. Selanjutnya Cepin. Nah, untuk Cepin ini masih menguat lagi 0,8% ya, sempat breakout top box 4.640-nya, tapi sayangnya closing di 4.630 ya, di bawah harga top box. Mudah-mudahan masih bisa lanjut ya, bisa tembus lagi area 4.800 ya. Kalau mau pakai target boleh targetnya di 4.950 dulu untuk Cepin. Lanjut ya ke LP. Nah, LP sempat dibawa turun juga ya ke area ke harga 250-an, tapi akhirnya ditutup di 262 atau di harga tertinggi kemarin ya. Nah, ini mudah-mudahan masih lanjut. Targetnya masih sama ya, masih di 284 untuk LP. Selanjutnya PGEO. Nah, untuk PGEO hari ini juga menguat 1,3% ya. Untuk top boxnya belum ditembus ya atau belum disentuh ya untuk 3 hari ini. Nanti dipantau aja untuk PGEO kalau dia berhasil menembus 775-nya. Untuk targetnya boleh di 805 ataupun di 860. Selanjutnya ada SMSM. SMSM hari ini luar biasa ya, berhasil breakout akhirnya setelah sekian lama. Akhirnya dia melewati harga 1600-nya ini dan sudah sempat menembus juga 1670 atau bahkan
sempat menyentuh harga 1715, akhirnya closing di harga 1655. Nah, ini boleh dipantau lagi kalau dia lanjut ya untuk SMSM. Untuk next targetnya yaitu di 1775 dan 1825. Mudah-mudahan bisa nanjak lagi untuk SMSM. Next ada DRMA. DRMA masih kembali menguat 1,4% ya, tapi high-nya tidak menyentuh 1090 ya. Masih kurang powernya, tapi juga mesti hati-hati, ini sudah overbought ya. Kalau yang sudah punya jangan lupa naikkan trailing stopnya, jaga-jaga kalau dia balik arah lagi ke bawah, karena ini sudah lumayan kenaikannya untuk DRMA. Lanjut ke GJTL. Nah, GJTL ini menguat ya, ditutup 10% ya. Ini sempat kalau nggak salah sempat ke 18% atau 20% ya. Nah, ini sempat menyentuh harga 840 ya. Untuk targetnya di 870-nya belum kena ya, ini masih boleh diperhatikan. Yang sudah punya juga jangan lupa naikin trailing stopnya ya. Ini karena ini sudah lumayan kenaikannya. Untuk next targetnya di 870 dan 910 ya, ini belum disentuh. Mudah-mudahan masih bisa lanjut lagi untuk Gajah Tunggal atau GJTL. Next ada Cleo. Cleo masih lanjut 4,9% ya. Untuk targetnya adalah masih sama di 555. Kalau bisa tembus lagi mudah-mudahan sih bisa ke 610-an mudah-mudahan, tapi dia juga masih ada target berikutnya sebetulnya di 575-an. Hari ini sempat menyentuh harga 540 ya, tapi akhirnya closing di harga 530. Masih boleh dipantau untuk Cleo, mana tahu dia masih lanjut lagi. Yang sudah punya jangan lupa naikkan trailing stopnya. Selanjutnya ada Mari Doji ya di harga 80. Ini sebelumnya candle merah, hari ini Doji 80. Ini boleh diperhatikan kalau misalkan besok dia bergerak hijau lagi. Apalagi kalau dia bisa breakout top box harga 88 ya. Ini boleh dipantau-pantau kalau misalkan 88-nya bisa ditembus. Targetnya boleh di 101 ataupun di 111 ya. Kalau tinggal lihat sejauh mana Mari ini bisa kuat naiknya. Dipantau aja ya untuk saham ini. Next BMTR kembali menguat 1,4%, closing di 282. Top box saat ini ada di 286. Untuk targetnya yang masih sama ya di 300 untuk BMTR. Selanjutnya NPGF. Nah, untuk NPGF kembali menguat 3,4%. Ini kalau lanjut boleh targetnya di 66 dulu ya untuk NPGF. Kalau misalkan tembus 66 masih ada next targetnya yaitu sekitar di harga 72-an ya untuk saham ini. Selanjutnya ada OBMD. Nah, untuk OBMD hari ini menguat 18,2% ya, berhasil menembus 177 dan 185. Atau bahkan juga nih resisten 195-nya juga sudah sempat ditembus. Nah, ini kalau misalkan OBMD lanjut lagi ya, targetnya masih sama yaitu di 216. Kalau misalkan 216-nya bisa ditembus dan closing di atasnya, ini boleh hold dulu. Mana tahu dia bisa lanjut lagi untuk tembus resisten berikutnya di harga 222. Selanjutnya ada CEM hari ini menguat 3,3%. Ini boleh dipantau-pantau pergerakannya di esok hari kalau dia kembali menghijau ya. Tapi kalau merah ya biarin dulu. Tapi kalau kembali menghijau mudah-mudahan bisa breakout 134-nya. Targetnya boleh di 139 ataupun di 147 ya untuk area taking profitnya. Lanjut ke TPIA. TPIA ini sempat turun ya hari ini ke 2310, tapi akhirnya ditutup lagi di 2360 sama dengan harga opennya. Nah, ini masih belum bergerak atau belum bergerak ke atas ya. Ini masih boleh diperhatikan kalau dia lanjut lagi ya. Kalau misalkan tembus 2380-nya boleh targetnya di 2580. Lanjut ke BP hari ini
doji ya di 147, masih belum bergerak ya. Untuk top boxnya yaitu ada di 156. Target boleh di 164 ataupun di 169 dulu ya untuk BP-nya. Selanjutnya ada call. Nah, call hari ini sempat menyentuh 172 ya, tapi akhirnya ditutup dengan ARB 6,7% minus ya. Dan di closing di harga 151. Apakah akan lanjut? Kalau lanjut kita lihat lagi apakah dia akan ada perlawanan di area 143 atau enggak. Nah, kalau misalkan ada perlawanan di area 143, kesempatan nih kalau misalkan teman-teman mau masuk lagi di saham ini. Selanjutnya KKGI. Nah, untuk KKGI ini sudah agak berat ya, naiknya sudah 3 hari mencoba untuk menembus top boxnya, belum kena ya, ini di harga 510-nya. Untuk targetnya di 515-nya belum kena, tapi masih boleh pantau kalau lanjut lagi. Dan buat yang sudah punya jangan lupa naikkan trailing stopnya ya. Kalau misalkan mau pakai di bawah low-nya hari ini boleh, atau kalau mau pakai bottom boxnya di harga 462 di bawahnya ini juga boleh. Lanjut ke Doit. Doit hari ini kembali menguat 2,4% ya. Sudah sempat menyentuh harga 336 ya, tapi belum ditembus ya. Kita lihat aja apakah besok dia akan menembus 336. Dan juga masih ada resistance sebelumnya yaitu di harga 340-nya. Nah, ini kalau bisa tembus nih bagus, mudah-mudahan sih bisa menuju ke 370-an ya untuk Doit-nya. Next, MNCN. Nah, untuk MNCN hari ini ada signal buy-nya ya, udah ada panah-panah ke atas, mudah-mudahan sih lanjut ya. Harapannya bisa breakout 620-nya ya, untuk target 645 ataupun 660 untuk saat ini. Lanjut ke PEC. Nih PEC kemarin sudah kita bahas, hari ini ditutup 9,7% atau ARA ya. Ya, closing persis di 192. Kalau lanjut mudah-mudahan bisa lewat 198 ya. Nah, PEC ini kalau kebiasaan kalau jalan biasanya ARA terus. Kita lihat aja untuk perdagangan besok apakah dia lanjut lagi atau enggak. Selanjutnya ada SMKL. SMKL hari ini sempat tembus 296 ya, akhirnya closing di harga 286. Harga tertinggi hari ini sempat menyentuh 308. Ini top boxnya sempat ditembus ya, tapi sayangnya nggak bertahan. Masih boleh pantau pergerakannya, kalau lanjut lagi mudah-mudahan bisa bertahan di atas harga 296-nya ya untuk SMKL. Lanjut ke LPPF. Untuk LPPF masih lanjut menguat 0,9% ya. Ini targetnya untuk saat ini boleh di 4.380 dulu ya untuk tutup gapnya. Nah, kalau udah tutup boleh lanjutin targetnya nextnya di 4.700 kalau memang jadi ke atas lagi. Jadi dipantau aja. Yang sudah punya jangan lupa naikkan trailing stopnya ya. Apalagi yang masuk dari tanggal 27 kemarin ketika ada signal. Lanjut ke MAPI. Nah, untuk MAPI ini terpantau kembali menguat lagi 2,9%. Sayangnya ini top boxnya belum sempat disentuh ya. Nah, ini boleh dipantau-pantau. Kalau misalkan dia kembali menguat lagi bisa menembus 1495. Untuk targetnya adalah di 1625 ya untuk MAPI. Lanjut ke Kios. Kios hari ini doji ya di harga 70, sempat menembus 73 dan sempat menyentuh harga 76-nya. Nah, ini boleh dipantau-pantau lagi untuk perdagangan besok untuk Kios. Kalau dia kembali menguat lagi, targetnya di 80 dulu ya untuk saat ini. Selanjutnya ada Ken. Ken hari ini masih lanjut menguat 0,9% ya, menguat santai, sempat tembus top boxnya 550 dan juga sempat menyentuh harga 560. Sayangnya belum berhasil tembus 565-nya. Ini kalau misalkan Ken berhasil tembus 565, ini boleh dipantau-pantau ya, mana tahu dia bisa lanjut lagi terbang ke utara.
Selanjutnya ada Slice. Slice hari ini juga ditutup dengan harga sama ya seperti harga kemarin. Hari ini dia opennya gap up. Ini masih boleh diperhatikan ya untuk perdagangan minggu ini kalau dia tiba-tiba menguat. Untuk top boxnya ada di 182. Kalau mau buy mungkin di sekitar harga 180-an ya untuk Slice. Dan untuk target boleh pakai target di 194 ataupun di 202 untuk saham ini. Lanjut ke The Gig. Nah, The Gig lanjut menguat 3,6% ya, closing di harga 143. Nah, untuk top boxnya di 144, apakah besok akan ditembus? Kalau besok ditembus, mudah-mudahan bisa menyentuh harga 153 ataupun 158 ya untuk The Gig. Dan saham ini sudah overbought ya, jadi jangan lupa untuk naikkan trailing stopnya jika punya saham ini. Lanjut ke PTPP. Nah, PTPP hari ini doji ya. Kok doji? Hari ini koreksi 3,08%. Dan ini masih bertahan ya di atas top boxnya. Memang sudah sempat menembus area 615 tapi ditutup di 630 lagi. Ini masih boleh dipantau ya. Kalau misalkan dia kembali menguat lagi di atas 660. Nah, kalau misalkan teman-teman yang sudah masuk dari tanggal 12 April kemarin, kalau misalkan sudah kena 60, mungkin sudah ada yang TP beberapa ya. Kalau misalkan masih mau hold ya jangan lupa jaga-jaga untuk stop lossnya mungkin bisa di bawah 605 ya kalau misalkan masih mau hold. Tapi harapannya untuk PTPP bisa kembali menguat lagi, paling nggak bisa closing di atas harga 660 untuk menuju next targetnya di 725. Lanjut ke Arko. Arko kemarin sudah bagus, hari ini dia open gap up ya di 640, akhirnya ditutup lagi di harga 610 ya. Nah, ini sayang banget, tapi kita lihat aja apakah besok dia akan kembali menghijau lagi dari harga 610. Kalau dia bisa menghijau lagi, targetnya masih sama ya di 640 dan juga 655. Nah, ini mudah-mudahan sih nggak turun lagi ya untuk Arko-nya. Lanjut ke Wika. Nah, mirip ya kayak PTPP posisinya, tapi sayangnya dia targetnya belum kena di 645. Kalau PTPP kan udah nih. Nah, kalau ini misalkan dia masih lanjut turun lagi, kita lihat apakah dia akan tembus 555-nya atau enggak. Kalau misalkan nggak tembus, mudah-mudahan sih bisa menghijau lagi ya, bisa menghijau lagi. Untuk target masih sama di 645 dulu untuk Wika. Dan saham yang terakhir ada BDKR. Untuk BDKR hari ini tidak kemana-mana harganya, tapi sempat dibawa turun sampai ke harga 258. Tapi akhirnya di closing sama dengan harga sebelumnya yaitu di 276. Dan kalau teman-teman masih hold ya berharap bisa tembus lagi 302-nya ya high sebelumnya. Kalau bisa ditembus lumayan, mudah-mudahan sih bisa lanjut naik terus untuk BDKR. Oke, mungkin sampai BDKR dulu untuk video part pertama ya. Masih ada lagi video part kedua, jadi stay tune terus, jangan kemana-mana. Dan juga jangan lupa support channel ini dengan subscribe, like, dan juga aktifkan loncengnya. Dan share juga video ini ke teman-teman yang lain. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu lagi di next video. Bye-bye.